Saya lagi kerja di sini, Pak. Jawab Sebina, kemudian menunduk. Aris menatap Sebina dari atas sampai bawah. Dengan melihat seragam yang dikenakan Sebina, Aris pun tahu kalau Sebina lagi kerja di resto tersebut. Tetapi yang Aris pertanyakan adalah, mengapa Sebina kerja juga di resto padahal sendirinya juga kerja di minimarket? Bukankah itu terlalu memaksakan diri? Aris tidak bisa membayangkan berapa jam waktu istirahat Sebina yang tersisa. Lis, dia siapa? Ayolah, aku lapar nih. Aris sudah mau membuka mulut kembali, tetapi mendengar seruan Ayu, Aris pun jadi urung. Ya sudah, ayo duduk di sana. Aris pun segera mengajak Ayu untuk duduk di salah satu meja yang kosong, dan melewati Sebina begitu saja. Sebina sendiri menghela nafasnya pelan. Tangannya terangkat untuk menekan dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri dan menusuk, rasanya seperti menusuknya tepat di jantung. Sadarlah Sebina, kenapa kamu jadi galau begini? Dia sudah punya istri, bahkan sebentar lagi Pak Aris akan punya anak. Kamu gak boleh berharap lagi. Gumamnya mensugesti dirinya sendiri. Ayo, semangatlah. Lelaki baik bukan hanya Pak Aris. Seru Sebina lagi berusaha menyemangati dirinya lagi, tetapi tetap saja hatinya merasa sakit. Bin, kok malah bengong? Cepat kau layani pengunjung yang baru datang itu. Jangan sampai ada yang komplain di resto ini. Bisa-bisa kamu dipecat. Kau tegur teman Sebina yang juga tengah sibuk. Iya. Cicit Sebina, setelah menguatkan hati, Sebina pun menghampiri meja Aris dengan membawa buku menu di tangannya. Silahkan Pak, Bu, ini dia buku menu resto kami. Sebina dengan formal menyerahkan buku menu kepada Aris dan juga Ayu. Karena tengah dilanda patah hati, Sebina tidak menyadari kesamaan antara wajah Ayu dan juga Aris. Terima kasih, kata Aris. Panggil kakak saja ya. Jangan Bu. Saya jadi berasa tua kamu panggil Bu. Kata Ayu sedikit menegur panggilan Sebina kepadanya. Oh, iya. Maaf Bu, maksud saya kakak. Sebina sedikit gelagapan. Kamu mau pesan apa deh? Tanya Aris kemudian. Aku mau pesan ini dan ini. Boleh kan? Ayu menunjuk beberapa menu. Boleh-boleh saja. Asal dihabiskan gak masalah. Kata Aris. Dan Ayu pun tersenyum senang. Melihat interaksi keduanya, Sebina beranggapan keduanya sangat serasi dan romantis. Cara Aris memperlakukan Ayu terlihat manis dan juga lembut. Mendadak rasa iri hinggap di hati Sebina. Bin, kami mau pesan ini dan ini, minumnya. Lalu Aris pun menyebutkan apa saja pesanan mereka. Dan Sebina dengan sigap mencatatnya. Pesanan akan segera dibuat. Mohon ditunggu sebentar ya Kak. Sebina pun pergi untuk mengantarkan catatan pesanan keduanya. Aris nampak terus memperhatikan Sebina sampai gadis itu tidak terlihat. Ayu yang melihatnya sedikit merasa heran. Kamu kenal wanita tadi, Riz? Tanya Ayu penasaran. Kenal, dia karyawan di Kanaya Mart. Jawab Aris kemudian mengalihkan pandangannya pada Ayu. Bawahanmu dong? Tanya Ayu, dan Aris mengangguk. Makanya aku sempat terkejut tadi. Heran kok Sebina ada di sini juga. Berarti dia kerja di dua tempat, Riz? Timpal Ayu. Mungkin. Balas Aris. Oh iya, kata kamu anak Mbak Nea itu kembar ya? Cewek-cewek atau cowok-cowok, Riz? Atau malah seperti kita? Tanya Ayu yang sudah mengalihkan topik pembicaraan. Menurutnya Sebina tidak terlalu penting. Kayak kita? Lucu-lucu deh Yu. Cantik dan tampan. Namanya Hansa dan Kevin. Sahut Aris langsung antusias. Ia selalu senang jika harus membahas Nea dan anak-anaknya. Baginya Nea adalah malaikat tanpa sayapnya, yang sudah menolongnya dari dalamnya jurang. Wah, pasti seru ya Aris punya anak kembar. Aku juga jadi pengen. Emang kamu udah USG? Tanya Aris.
Ayu pun menggeleng. Tanpa diberitahu pun Aris tahu kalau kendalanya itu uang. Kalau begitu, tanggal 15 nanti kita lakukan USG yuk. Tenang saja, aku yang akan membayarnya. Kata Aris, tanggal 15 nanti Kanaya Mart akan mengeluarkan gaji untuk semua karyawan, dan Aris akan mengajak saudaranya untuk USG. Gak usahlah Riz, ngerepotin kamu terus jadinya. Lebih baik uangnya kamu tabung buat lamar anak gadis orang. Kamu menikah jangan seperti aku Riz, yang nikahnya cuma akad dan mahar pun cuma beberapa puluh ribu. Mendadak wajah Ayu menjadi mendung. Impian pernikahannya kandas seketika di meja akad sederhana. Padahal kemauan Ayu tidak harus mewah. Ia ingin menjadi pengantin pada umumnya. Tetapi salahnya sendiri yang sudah hamil duluan. Kamu tenang saja. Beberapa ratus ribu tidak akan menghabiskan uangku kok. Aku masih ada yang kutabung. Aris pun tersenyum senang. Ia senang karena Ayu sudah banyak berubah. Tak lama pesanan mereka pun datang. Sebina sendiri yang mengantarnya dan dengan telaten menata semua makanan di atas meja. Selamat menikmati. Pamit Sebina sebelum berlalu. Terima kasih. Setelah selesai makan, Aris pun mengantarkan Ayu pulang. Aku mau mampir sebentar yuk. Kata Aris membuat kening Ayu mengkerut. Mau ngapain? Tanya Ayu heran. Cuma mau menyapa suamimu sebentar. Aris berjalan lebih dulu. Kedua tangannya menenteng belanjaan adiknya. Ceklek. Assalamualaikum. Karena rumah sendiri, Ayu tidak perlu mengetuk dan langsung membukanya. Dua orang yang tengah duduk di depan TV sambil berangkulan mesra itu pun langsung menoleh. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang yuk. Suci langsung berdiri dan menyambut kepulangan madunya. Melihat pemandangan itu, untuk sesaat Aris tertegun. Lalu ia menoleh ke arah adiknya yang terlihat biasa-biasa saja. Ayu melangkah duluan kemudian disusul oleh Aris. Melihat keberadaan saudara istrinya, Ferry pun ikut bangkit. Matanya menyipit saat melihat tangan Aris yang menentang banyak paper bag. Kak! Sapa Ferry berusaha untuk ramah, tetapi dalam hati ia sedikit dongkol dengan ulah istrinya. Pasti istrinya yang menodong ini itu pada Aris. Iya Fer, gimana sehat? Aris meletakkan semua paper bag itu di atas kursi jati memanjang, lalu membalas jabatan tangan Ferry. Alhamdulillah sehat kak. Walau seumuran tetapi Ferry merasa segan dengan Aris. Jadilah ia memanggilnya dengan sebutan kakak. Aris sedikit tersenyum. Dek, tolong buatkan teh untuk Kak Aris. Pinta Ferry pada Suci. Gak perlu. Aku cuma sebentar kok. Cegah Aris langsung. Suci yang hendak ke dapur pun tidak jeti. Aku cuma mau minta maaf, karena sampai malam mengajak Ayu keluar. Tolong jangan marahi dia. Jaga dia baik-baik di sini. Kalau ada salah tegurlah dia dengan baik. Sejak kecil dia tidak pernah dikasar. Kata Aris. Ferry cukup tercengang. Kemudian berusaha untuk tersenyum. Iya, gak apa-apa. Aku sudah memberinya izin tadi. Dan jangan khawatir. Aku cukup bertanggung jawab untuk istri dan anakku. Aku akan menjaga Ayu dengan baik. Balas Ferry. Ya sudah itu saja yang ingin ku sampaikan. Aku hanya tidak ingin kau memarahi adikku karena aku yang mengajaknya pergi. Kalau begitu aku permisi. Pamit Aris. Hati-hati. Aris mengangguk kecil pada Suci, dan Suci menanggapinya juga dengan anggukan serta senyum kecil. Yo, aku pulang ya, jaga keponakan aku baik-baik. Pamit Aris pada Ayu. Iya, kamu hati-hati ya Aris, jangan ngebut. Aris pun pergi. Yo, ini semua. Belum sempat Ferry menegur Ayu sudah menyambar langsung. Aku tidak minta. Ini semua inisiatif Aris yang mau membelanjakan aku dan keponakannya. Aris tuh baru saja dapat rezeki nomplok. Jadi dia ingin berbagi kepada kami. Oh ya, ini untuk kamu Suci. Dan ini ada martabak manis untuk kamu dan Ferry. Aku udah kenyang. Aku mau langsung tidur ya. Capek.
kata Ayu kemudian menyerahkan satu paper bag kepada Suci, satu lagi kantung kresek berisi martabak kepada Feli. Setelah mengambil semua paper bag, Ayu pun masuk ke dalam kamarnya. Ia benar-benar lelah dan ingin segera beristirahat. Ferry yang awalnya ingin marah pun tidak jeti. Suci tersenyum dengan pemberian Ayu. Mas, buka dong martabaknya. Ngiler nih. Ayu baik ya. Dia inget loh sama kita berdua. Seloroh Suci. Ah iya, ini makanlah. Keduanya memakan bersama martabak pemberian Ayu. Beberapa hari kemudian. Sebina, tunggu. Kesal karena Sebina terus menghindar. Aris pun mencegat Sebina yang hendak pulang itu. Sebina pun terpaksa berhenti dan menatap kesal pada Aris. Beberapa hari ini Aris terus mengganggunya. Kenapa beberapa hari ini terus menghindar dariku? Apa kau tahu kalau kau itu membuatku pusing dan uring-uringan hem? Tanya Aris dengan menatap tajam pada Sebina. Sebina mendengus. Pak, tolong jangan begini. Kamu itu sudah punya istri. Bahkan sebentar lagi akan punya anak. Tolong jangan dekati saya. Ucap Sebina dengan tegas. Aris melongo mendengar ucapan Sebina. Istri anak? Aku ini masih bujang loh, Bin. Kata Aris. Pak, jangan membohongi saya. Jelas-jelas kemarin Bapak makan berdua dengan istri Bapak. Bapak jangan coba-coba selingkuh ya. Saya tidak mau jadi selingkuhan pria beristri. Ucap Sebina sedikit memekik. Aris yang mulai mengerti arah pembicaraan Sebina pun tidak bisa menahan tawa. Oh, jadi yang dimaksud itu Ayu? Hahaha. Aris tertawa terbahak-bahak. Dan Sebina menatapnya dengan heran. Pak, tidak ada yang lucu. Ketus Sebina. Awas Pak, minggir. Aku mau lanjut kerja di resto. Ketus Sebina lagi. Ya ampun Bin, jadi kamu mengira wanita kemarin itu istri aku. Jadi itu alasan kamu menghindariku selama ini. Tanya Aris sembari mengusap ujung matanya. Air matanya sampai keluar saking kerasnya tertawa. Lah, emang yang kemarin itu istri Bapak kan? Bapak kok romantis banget kemarin. Wajah Sebina mendadak kesal teringat keromantisan Aris dan Ayu kemarin. Hei, dengar. Aris memegangi kedua pundak Sebina. Yang kemarin itu namanya Ayu. Dia bukan istri aku. Tapi saudara kembarku. Jelas Aris langsung to the point. Sebina diam. Ia terkejut dengan ungkapan Aris. Dia itu kembaranku, Bina. Apa kamu tidak memperhatikan wajah kami yang sangat mirip? Dia sudah menikah dan memang lagi hamil. Kemarin sengaja aku mengajaknya jalan-jalan dan belanja. Karena kemarin aku habis dapat rezeki dari Bu Bos. Jelas Aris lagi. Ah, apakah itu benar? Mendadak wajah Ayu pun merah padam, antara malu dan juga lega. Ah, apa selama ini ia telah salah paham dengan status Aris? Ah, kau sangat memalukan Sebina. Rutuk Sebina salam hati. Sebina, aku tidak tahan menahan ini lama-lama. Aku mau bilang kalau aku menyukaimu. Terang Aris lagi. Mulut Sebina pun sampai menganga mendengar pengakuan Aris. Ia syok. Maaf kalau ini terkesan tidak romantis. Nembak cuma di pinggir jalan. Habis kamu dari kemarin menghindar terus. Aku kesulitan mengajakmu kencan. Jadi, aku putuskan untuk mengungkapkan perasaanku sekarang juga. Aku sudah lama merasakan perasaan ini, Sebina. Awalnya aku tidak mengerti. Tetapi saat kamu mulai menjauhiku, aku mulai merasakan rindu. Aku merindukanmu. Aku menginginkanmu. Dan aku sangat menyukaimu. Sebina, apa kamu mau menjadi kekasihku? Ungkap Aris lagi, dengan menatap Sebina nyaris tanpa berkedip. Jantungnya kini berdetak lebih cepat. Nafasnya juga sedikit memburu, baru kali ini Aris merasa sangat gugup. Harap-harap cemas Aris menanti jawaban Sebina. Sedangkan Sebina sendiri menatap tidak percaya. Bahkan mulutnya sampai menganga saking tidak percayanya ia dengan yang Aris ungkapkan. Apakah
Baru saja Aris menembak dirinya. Sebina, hei. Kenapa diam? Aku menunggu jawabanmu. Tanya Aris yang sudah menunggu cukup lama, tetapi Sebina hanya diam saja. Sebina pun tersadar. Matanya mengerjap beberapa kali. Paris barusan nembak saya? Tanya Sebina kurang yakin. Iya, Jeti, yang kemarin itu beneran adik Pak Aris. Ini beneran atau cuma modus Pak? Tanya Sebina lagi. Walau sangat ingin percaya, tetapi satu sisinya ingin memastikan lagi. Dan untuk meyakinkan Sebina, Aris pun membuka ponselnya lalu membuka foto album. Ia memperlihatkan foto keluarganya, terutama fotonya bersama Ayu, ada yang dari masa remaja sampai saat ini. Sudah percayakan? Aku ini bukan pria beristri Sebina. Aku masih perjaka ting-ting. Ucap Aris sembari terkekeh. Sebina pun mengangguk. Kini ia sudah percaya. Wajahnya pun kembali bersemu merah. Sumpah. Rasanya Sebina ini menghilang saja dari muka bumi ini. Sebina merasa sangat malu sudah berprasangka yang tidak-tidak terhadap Aris. Setelah ia cermati, ternyata wajah Aris dan Ayu memang sangat mirip. Yang membedakan adalah Ayu versi ceweknya. Tetapi karena badan Ayu kini semakin melebar jadilah wajah Ayu sedikit berubah. Jeti bagaimana? Apa kamu mau jadi kekasihku Bina? Ulang Aris. Dengan malu-malu Sebina pun mengangguk. Apa? Aku gak ngerti Bin. Sengaja Aris begitu, kini bibirnya mengulum senyum. Sebenarnya saya juga suka sama Bapak. Jeti, saya mau jadi pacarnya Pak Aris. Cicit Sebina memberanikan diri untuk mengakui perasaannya. Seketika senyum Aris pun langsung mereka. Grab. Aris langsung merengkuh tubuh Sebina dan memeluknya dengan erat. Deh. Tubuh Sebina mematung. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika Aris memeluknya. Aku senang karena kamu mempunyai perasaan yang sama denganku. Jadi cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Bisik Aris. Di dalam pelukan Aris Sebina menerbitkan senyum. Aku lebih bersyukur lagi, karena cintaku selama ini terbalaskan Pak Aris. Ucap Sebina dalam hati, jika ada yang bahagia di sini maka Sebina lah orangnya. Karena selama ini secara diam-diam Sebina mengagumi dan menyukai Aris. Jeti, mulai sekarang kita adalah sepasang kekasih Sebina. Ungkap Aris setelah melepaskan pelukannya dan menatap wajah manis Sebina dengan intens. Dengan malu-malu Sebina pun mengangguk. Iya. Jawabnya dengan pipi yang bersemu merah. Aris yang melihatnya pun jadi gemas. Untuk merayakan hari jadian kita, bagaimana kalau kita makan bersama? Ajak Aris. Tetapi Sebina menggeleng. Maaf gak bisa Pak. Aku harus kerja. Tolak Sebina halus. Kening Aris mengerit dalam. Ah iya. Dia juga baru ingat hal itu. Sudah sedari kemarin ingin bertanya tetapi selalu tidak ada kesempatan. Kenapa kau kerja di tempat lain juga? Tanya Aris. Sebina menghela nafasnya pelan. Pak, ceritanya lain kali saja ya. Aku bisa telat ke tempat kerja. Ujar Sebina. Baiklah, kalau begitu ayo ku antar. Gak perlu Pak, aku kan bawa sepeda. Itu dibawa pulang dulu. Di depan itu kan gang rumahmu. Nanti biar aku antar kamu dan pulangnya aku jemput. Kata Aris. Jangan Pak, nanti Pak Aris repot. Tolak Sebina yang merasa tidak enakan. Untuk pacar sendiri gak repot sama sekali Sebina. Dan satu lagi, mulai sekarang jangan kalau lagi berguna saja jangan panggil Pak lagi. Panggilan yang lain. Sayang pun aku tak masalah. Kata Aris. Blus. Pipi Sebina pun kembali merona. Aris minta dipanggil sayang katanya. Astaga. Ayo cepat pulang, katanya tidak ingin telat. Ucap Aris lagi memperingati. Iya, Mas. Akhirnya Sebina memilih panggilan Mas untuk Aris. Aris pun tersenyum.
Lalu Sebina mulai kembali mengayuh sepedanya. Sedangkan Aris membuntutinya dari belakang. Setelah gadis itu sampai di rumah dan menyimpan sepedanya, Aris pun langsung mengantarkan kekasih barunya itu menuju ke tempat kerja yang ada di mall. Pulang jam berapa? Nanti aku akan jemput. Pukul 9 malam. Jadi kamu kerja part-time di sini? Dan selalu pulang larut seperti ini? Tanya Aris. Sebina mengangguk. Iya, Pak Mas, aku masuk dulu ya. Pamit Sebina langsung karena merasa sudah hampir telat. Ya sudah, nanti tunggu aku jemput ya. Kata Aris dengan lembut. Ia juga tersenyum, bahkan sebelah tangannya mengusap kepala Sebina. Iya. Jawab Sebina dengan gugup, lalu dengan jantung berdegup kencang. Sebina pun segera memasuki mall. Aris pun pulang dengan perasaan yang membuncah senang. Setengah hatinya merasa lega luar biasa setelah ia mengungkapkan perasaan dan perasaannya diterima dengan baik oleh Sebina. Di rumah Sinta. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Ketus Sinta saat melihat kedatangan Arif. Arif dengan santainya duduk di samping Bima, kemudian menoel-noel pipi gembul bocah berusia 2 tahun tersebut. Kangen. Sahut Arif sembari mengelingkan sebelah matanya pada Sinta. Dan kamu, sana pergi. Ketus Sinta mengusir. Edan gini kamu sukakan sama goyanganku Sin. Ayolah jangan munafik. Kemarin saja kamu teriak-teriak kenikmatan di bawah kungkunganku. Keke Arif, yang rupanya sama bejatnya sama sang ayah. Bedanya ayahnya kalau mau main suka ia diperistri dulu, sedangkan Arif malah meniduri istri muda ayahnya. Itu namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apalagi sedari dini Arif selalu melihat ayahnya yang bergonta-ganti wanita, yang sekarang jumlahnya sampai di angka 7. Jangan lancang kamu. Waktu itu adalah kesalahan. Cepat pergi dari sini. Kamu hanya akan membuatku dalam masalah. Bentak Sinta. Kamu marah-marah begitu malah makin cantik, Sin. Aku jadi gak sabar mengulang kembali waktu itu. Ayo cepat tidurkan anakmu. Setelah itu kita main kuda-kudaan. Aku janji aku akan memuaskanmu. Kata Arif tidak tahu malu. Benar-benar bocah gemblung. Sinting kamu, Rif. Ingat aku ini juga ibumu. Dengar, aku gak mau lagi membuat kesalahan. Sebelum ada yang tahu lebih baik cepat pergi dari sini. Yuside Sinta. Kamu ini cuma istri bapakku Sinta. Bukan ibu yang melahirkanku. Terus kalau aku gak mau? Tantang Arif. Kalau kamu gak mau pergi, mereka akan curiga dengan hubungan kita. Aku yakin, jika orang tuamu tahu yang kita lakukan beberapa hari yang lalu mereka pasti juga akan marah besar kepadamu. Jadi daripada aku mengakui semuanya dan menghancurkan kita berdua, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Kamu ngancam mau ngadu. Iya, tapi kalau kamu gak ganggu lagi, aku tidak akan membongkarnya. Ucap Sinta dengan mimik wajah yang serius. Arif pun membuang nafasnya dengan kasar. Andai tidak takut dengan amukan ibu dan ayahnya, sudah pasti ia menerkam Sinta. Satu hal yang paling ia takutkan. Ia takut tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Padahal aku menawarkan kenikmatan kepadamu. Asal kita sama-sama pintar menyembunyikan ini, orang pasti gak akan tahu. Dengus Arif kesal. Maaf, tapi aku gak butuh kenikmatan. Balas Sinta dengan wajah tak kalah kesal. Oh ya sudahlah, dasar wanita bodoh. Dikasih enak malah milih yang tua dan bangkotan. Gerutu Arif kemudian lelaki itu pergi dari rumah Sinta. Setelah kepergian Arif, barulah Sinta bisa bernafas dengan lega. Asal kau tahu saja Arif, yang kubutuhkan itu bukan hanya kenikmatan, tetapi uang. Lagian aku gak mau mati konyol di tangan ibumu. Gumam Sinta sembari menatap sinis pada pintu yang sedari diam tidak bersalah. Haf, untung selama ini aku pakai implan. Jadi tidak akan ada drama aku hamil anak siapa. Gumam Sinta lagi merasa lega. Ya, diam-diam tanpa sepengetahuan Handoko, Sinta menggunakan KB. Awalnya Sinta hanya mengonsumsi pil, tetapi setelah ia punya uang ia lebih memilih pasang implan. Jadi ia tidak akan mengandung benih dari siapapun.
baik Handoko ataupun anaknya. Aku sudah punya 100 juta di tabunganku. Aku harus lebih pintar lagi merayu si tua bangka itu, agar mendapatkan lebih banyak lagi. Setelah itu aku akan minta cerai. Gumamnya lagi sembari menyeringai. Sinta masih muda dan cantik. Tentu ia tidak mau berakhir menjadi istri Handoko selamanya. Ia ingin hidup normal dengan bersuamikan yang masih muda. Tentunya yang mencintainya. Dan dengan uang tabungannya, Sinta berencana akan membuka usaha untuk masa depannya bersama Bima. Mas, aku minta mas lagi boleh? Tanya Sinta mulai merayu. Mumpung masih jadi istri paling muda yang paling disayang, Sinta pun memanfaatkan posisinya itu dengan baik. Pokoknya sebelum pergi Sinta akan membawa banyak uang dari Handoko. Emas? Kan kemarin sudah, kata Handoko sembari mengelus rambut Sinta. Itu kan 1 bulan yang lalu mas. Kemarin aku lihat dalam status ada model emas keluaran terbaru di toko Koh Wang Kai. Bagus banget deh mas. Sinta jadi pengen beli. Bukankah kemarin mas baru panen ayam? Mau ya beliin Sinta? Layu Sinta lagi. Boleh. Asalkan Dek Sinta memberikan servis full malam ini. Tak mau rugi tentu Handoko meminta timbal balik dari Sinta. Tanpa banyak kata Sinta mengangguk antusias. Hal satu itu adalah keahliannya. Baiklah, mas maunya posisi apa? Tanya Sinta dengan senyum lebarnya. Bayangan emas seberat 10 gram akan menjadi miliknya. Emas 24 Kelvin, Sinta perkirakan harganya lebih dari 10 juta. Aku mau Dek Sinta yang di atas. Pinta Handoko. Oke. Malam itu Sinta pun menservis Handoko dengan baik. Esok harinya, Handoko pun mengirimkan sejumlah uang ke rekening Sinta. 15 juta cukup kan? Tanya Handoko sebelum mentransfer uang untuk beli emas tersebut. Cukup mas. Balas Sinta. Handoko mengangguk. Sudah ya deh. Jangan lupa cepat dibeli. Malam nanti mas mau lihat adek pakai kalung itu. Kata Handoko dengan mata mengerlingkan genit. Iya mas. Nanti malam kan masih jatah mas bersama aku. Jadi aku akan membuat mas selalu senang saat bersamaku di sini. Kata Sinta berpura-pura bahagia. Kamu memang istri yang paling mengerti mas. I love you Dek Sinta. Ucap Handoko. Dan hanya dibalas Sinta sebuah senyuman. Setelahnya Handoko pun berangkat bekerja. Oke, Bima ayo kita beli emas lagi. Seru Sinta kegirangan. Sinta pun benar-benar membelanjakan uang tadi dengan emas yang ia perlihatkan pada Handoko tadi malam. Benar saja. Harga emasnya hampir mencapai 15 juta karena itu emas 24 Kelvin. Sinta merasa menang banyak. Ia tidak mempermasalahkan uang pemberian Handoko yang langsung habis itu. Toh emasnya nanti bisa ia jual lagi. Jika ia simpan dalam beberapa tahun ke depan. Bukan tidak mungkin emasnya akan naik. Otomatis ia akan mendapatkan untung. Beberapa hari pun telah berlalu. Sinta telah menyimpan kalung lamanya dan mengenakan kalung baru yang ia belum beberapa hari yang lalu. Emas Sinta tidak hanya itu, selain uang 100 juta di tabungan. Ia juga sudah mempunyai beberapa emas hasil ia meminta dari Handoko. Belum lagi emas maharnya ketika dipersunting Handoko kemarin. Bersabarlah sedikit lagi Sinta. Kau harus mendapatkan lebih banyak dari ini. Gumam Sinta. Sinta tidak bodoh. Ia sudah menyimpan emas-emasnya di rumah sang ibu. Dan itu pun di tempat yang paling aman. Sementara semua uangnya sudah ia simpan di rekening. Ia juga sudah mempunyai aplikasi Primo. Jadi ia bisa bertransaksi lewat ponsel. Tidak perlu bersusah payah menarik uang dalam jumlah banyak. Pengalaman pernah dirampok menjadikan Sinta lebih berhati-hati lagi. Mas baru lagi nih? Tanya Aka yang tiba-tiba sudah ada di hadapan Sinta. Sore ini Sinta tengah menyapu halaman depan. Sambil melamun ia tidak menyadari kehadiran Aka. Tahu-tahu Aka sudah ada di dahapannya dengan tatapan sinis mengarah ke lehernya. Ah, pasti Aka melihat kalung barunya itu. Karena memang kalung Sinta cukup besar lantaran berbobot 10 gram. Iya, yang lama putus jadi aku tukar tambah kemarin. Jawab Sinta setengah berbohong.
Ia tidak mau mencari masalah dengan istri lain dari Handoko. Masalahnya ia diam saja mereka sudah iri padanya. Apalagi kalau ia panas-panasi. Tapi sepertinya yang ini lebih besar dari yang kemarin. Tanya Aka lagi terlihat kepo. Bahkan mata Aka memperhatikan dengan cermat kalung milik Sinta. Ya namanya tukar tambah. Jadi aku tambah aja sekalian mbak. Mumpung masih ada sisa uang belanja kemarin. Bohong Sinta lagi. Lagian ini masa tengah tua kok. Jadi tambahnya tidak terlalu banyak. Imbu Sinta lagi melanjutkan kebohongannya. Terlihat Aka percaya dengan bualannya. Mas muda toh? Ucap Aka setengah mencibir. Bukan mbak, tapi setengah tua. Lalat Sinta. Heleh, sama aja itu. Sama-sama bukan mas tua. Sin, aku kasih saran ya. Kalau beli emas tuh yang emas tua. Atau emas 24 Kelvin. Emas muda begini mah rugi. Potongannya banyak. Kalau emas tua kan enak tuh. Bisa laku mahal kalau menyimpannya sudah beberapa tahun. Seloroh Eka sok-sokan menceramahi. Tetapi Sinta mengiyakan saja. Aku beli sesuai isi dompet mbak. Mana mampu aku beli emas 24 Kelvin. Balas Sinta. Bibir Eka tersungging. Nih lihat, kayak punyaku dong. Ini kalung emas tua. Belinya 2 tahun yang lalu. Kalau dijual sekarang pasti udah untung. Eka pun menyombongkan kalung miliknya yang lebih kecil dari milik Sinta. Sinta mengulum senyum. Beneran mbak? Aku juga pengen punya emas tua deh. Apa aku minta belikan Mas Handoko saja ya? Ucap Sinta pura-pura antusias. Mata Eka pun langsung melotot seketika. Enak aja. Gak boleh. Dengar istri Handoko itu gak cuma kamu Yasin. Kalau dia memberi kalung harusnya dibagi sama rata. Istrinya kan ada 7. Ya Handoko harus membeli 7 kalung untuk istri-istrinya. Ketus Eka. Lah kan mbak udah punya. Sedangkan aku belum. Kamu lupa atau lagi anemia sih? Bukanlah dulu suamiku ketika menikahimu memberikan mahar emas tua 20 gram ya? Ucap Eka suwak. Ia masih kesal saat teringat mahar yang diberikan suaminya untuk Sinta. Padahal dulunya Aka pun meminta yang lebih dari Sinta. Yakni berupa tanah beserta sertifikatnya. Mbak, bukan anemia, tapi amnesia. Lalat Sinta. Hah, sama aja lah. Sama-sama amnesia. Kata Eka. Amnesia mbak? Lalat Sinta lagi karena Eka masih salah dalam mengucapkannya. Udah, gak perlu bahas soal lupa ingatan itu Sin. Aku mau tahu di mana emas 20 grammu itu. Tanya Eka penasaran. Ya adalah mbak. Kenapa mang? Sahut Sinta. Aku mau pinjam. Cepat bawa sini emas beserta suratnya. Aku mau jual dan uangnya mau aku gunakan. Aku ada perlu mendesak. Ucap Eka sukses membuat Sinta melongo. Hah, utang? Tanya Sinta dengan mulut menganga. Iya, aku bolehkan pinjam emasmu itu? Tanya Eka berusaha mengintimidasi Sinta. Mbak kan ada kalung anting cincin dan juga banyak gelang tuh. Kenapa nggak jual emasmu sendiri dan kenapa malah minjam emasku? Tanya Sinta merasa heran. Heran maksudnya. Mata Sinta meneliti semua emas yang tergantung di tubuh Eka. Ada kalung anting, beberapa cincin di tangan kanan dan kiri, dan tidak apa beberapa gelang di tangan kiri Eka. Eka pun terlihat salah tingkah. Nanti juga bakal ku jual kok. Tapi ini tuh masih kurang. Dan aku mau minjem emasmu. Cepat bawa sini. Ketus Eka. Maaf mbak. Emasku udah ku gadaikan kemarin. Dan uangnya untuk modal ibuku berjualan. Ucap Sinta yang tentunya berbohong. Mana sudi ia meminjamkan emasnya. Ia sudah bisa menebak kalau itu hanya akal-akalan Eka dan pastinya emasnya tidak akan kembali. Sinta tidak sebodoh itu untuk dikadalin Eka. Halah, kamu pasti cuma beralasan kan Sin? Bilang aja kamu pelit dan gak mau kasih pinjem ke aku. Eka pun langsung sewak. Emang benar,
Ya kali aku bodoh pinjemin semua emasku padamu. Batin Sinta. Aku serius mbak. Ibuku emang butuh duit untuk modal jualan. Daripada emasku jualkan lebih baik ku gadai. Nanti jika uangku sudah terkumpul akan ku tebus lagi. Ucap Sinta dengan wajah serius. Kalau begitu, kalungmu yang itu sajalah. Dengan tidak tahu malunya akan menunjuk ke arah kalung baru Sinta. Sinta pun tercengang. Ya gak bisalah mbak, ini kalung kan lagi baru banget. Mas muda lagi, kalau dijual bakal hilang banyak. Tentu saja Sinta menolak. Orang emasnya itu emas tua dengan berat 10 gram kok, enak saja mau dipinjam Eka. Eka pun mendengus kesal. Cih, kamu itu maduku yang paling tidak berguna. Umpat Eka kemudian pergi meninggalkan Sinta. Sika, paling gak berguna katanya. Terus yang nyuciin S3MP4-nya yang hampir tiap hari itu siapa kalau bukan madu yang tak berguna ini? Dikata kuntilanak apa? Sinta mencibir kesal. Beberapa bulan kemudian, Sinta sudah lumayan banyak mengeruk uang Handoko. Tabungan uang yang awalnya 100 juta kini sudah menjadi 150 juta yen. Belum lagi emas-emas yang ia pinta dari Handoko. Kalau semua emasku dijual, pasti adalah ya 200 juta lebih. Ditambah dengan uang yang ditabungan. Kira-kira semua uangku ada 400 jutaan. Kupikir ini sudah bisa ku buat modal usaha. Sekarang harus berpikir bagaimana caranya lepas dari Pak Tua itu. Apa aku kabur saja ya? Gumam Sinta yang merasa sudah punya banyak tabungan. Kalau kabur kan dia tahu rumahku. Bakalan susah nih. Sinta terus menimbang-nimbang langkah apa yang harus ia ambil. Ia tidak bisa kabur begitu saja. Karena Handoko pasti mengejar sampai ke rumah ibunya. Apa aku buka usaha saja di kota ya? Tapi di sana kan tanahnya mahal. Kalau di rumah ibu kan halaman rumahnya masih sangat luas. Bisalah aku buat toko sembako di sana. Sedang memikirkan cara untuk lepas dari Handoko. Tiba-tiba saja teleponnya berdering nyaring. Sinta memutar bola matanya malas karena yang menelponnya adalah di tua Handoko. Dengan malas Sinta pun mengangkat panggilan tersebut. Iya, halo mas. Jawab Sinta. Halo, dengan istri Bapak Handoko Setiawan? Tanya seseorang di seberang sana. Sinta mengerit. Ia menjauhkan ponsel tersebut kemudian melihat siapa yang memanggilnya. Dan itu memang nomornya Handoko. Benar, saya istri Handoko. Ini siapa ya? Tanya Sinta merasa heran. Oh syukurlah kalau begitu. Kami dari kepolisian Bu. Kamu hanya mau mengabarkan kalau Bapak Handoko mengalami tabrak lari. Dan sekarang sedang ditangani di rumah sakit XX. Mohon pihak keluarga untuk segera datang ke rumah sakit ini. Ucap orang tersebut yang ternyata dari kepolisian. Mulut Sinta menganga mendengar kabar tersebut. Tabrak lari. Tok. Tok. Sinta mengetuk-ngetuk pintu rumah Bu Jumilah dengan tidak sabaran. Bu Jung. Teriak Sinta. Tak lama kemudian pintu dibuka dari dalam. Tetapi yang muncul malah Arif. Sinta, ada apa? Kamu mencariku? Tanya Arif dengan kening mengerit. Kemudian lelaki muda itu tersenyum saat membayangkan kalau Sinta benar mencarinya. Bayangan pergulatan panas antara dia dengan Sinta tempo lalu pun mulai berputar-putar kembali di kepalanya. Lalu Arif merasa tidak sabar untuk mengulanginya lagi. Bukan, aku mencari Bu Jumilah. Di mana ibumu? Ucap Sinta dengan pandangan mata mengarah ke dalam rumah. Ia berusaha mencari sosok Jumilah. Dan mengabaikan Arif yang menatapnya penuh dengan rasa rindu. Dan tentunya juga nafsu yang terselubung. Ibu! Ngapain cari ibu? Mau minta restu ya? Seloroh Arif sama sekali tidak menyadari ketegangan di wajah istri muda bapaknya. Plak! Sinta yang gemas pun menggeplak lengan Arif. Ini tuh lagi genting Arif. Kamu bercanda mulu dari tadi. Cepat katakan di mana ibumu. Kesal Sinta. Ada apa mencariku? Tiba-tiba Bu Jumilah berseru dari dalam. Ia ke depan dan menghampiri Sinta yang masih berdiri di depan pintu.
sedangkan Arif anaknya malah ada di tengah-tengah pintu. Bujung, itu Mas Handoko. Ucap Sinta mulai tergagap. Ia bingung hendak menjelaskan dari mana. Arif yang berada di depan Sinta pun memutar bola matanya jengah. Ia kesal karena Sinta menyebut bapaknya dengan sebutan Mas. Kau tahu kan kalau siang Handoko lagi pergi, jadi jangan cari dia di sini. Ketus Bu Jumila salah sangka. Ia mengira kalau Sinta tengah mencari suaminya. Sinta pun menggeleng. Bukan, itu Mas Handoko. Kata Pak Polisi tadi, kalau Mas Handoko kecelakaan. Kata Sinta tidak beraturan. Polisi? Kecelakaan? Sebenarnya apa maksud kamu, Sinta? Tanya Bu Jumilah dengan pandangan mata yang menajam. Sinta pun menghembuskan nafasnya pelan. Berusaha menenangkan jantung yang berdetak tidak beraturan. Begini Bu Jum, baru saja aku mendapatkan telepon dari polisi. Katanya Mas Handoko ditabrak lari. Saat ini sedang ditangani di rumah sakit XX. Aku kesini ingin memberitahukan hal ini kepada Bu Jum. Dari sekian istri-istri Handoko, Sinta merasa kalau Bu Jumlah yang paling berhak ia beritahu. Terlihat Bu Jumilah terkejut dengan kabar yang ia sampaikan. Begitupun dengan Arif. Apa? Tidak mungkin. Bu Jumilah tidak percaya. Benar. Jangan-jangan itu penipuan Sinta. Timpal Arif. Sinta menggeleng. Kurasa bukan. Karena kalau penipuan pasti meminta sejumlah uang. Tapi ini sama sekali tidak. Untuk memastikannya bagaimana kalau kita langsung ke rumah sakit saja? Kata Sinta memberikan usul. Arif, ayo kita ke rumah sakit, Nak. Pinta Bu Jumilah kepada anaknya. Ceka, ngapain sih Bu? Lebih baik kita berdoa saja agar Bapak cepat mati. Ketus Arif yang di luar prediksi Sinta. Sinta menatap aneh pada Arif. Bukankah Arif ini anaknya Handoko? Tetapi kenapa malah bicara seperti itu? Rif, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun itu adalah bapakmu. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Cepat panaskan mobil. Ibu akan bersiap. Kata Jumilah tidak mau dibantah. Arif menghela nafasnya kesal, lalu tanpa banyak kata lagi, lelaki muda itu mengambil kunci mobil dan memanaskan mobilnya. Sin, kamu mau ikut gak? Tanya Arif. Iya. Aku ikut. Tunggu sebentar. Aku mau ambil anakku dulu. Jawab Sinta langsung berlari menuju ke rumahnya dan mengambil anaknya yang asik bermain dengan mainannya. Di saat Sinta menggendong Bima menuju ke rumah Bu Jumilah, Adaka dan Ainun yang berpas-pasan dengannya. Mau kemana lu? Tanya Ainun. Sinta menghentikan langkah dan menatap keduanya cukup lama. Eka dan Ainun pun saling pandang, merasa aneh dengan sikap Sinta. Kamu kenapa, Sin? Kesambet ya? Kenapa menatap kita sebegitunya? Tanya Eka heran. Mas Handoko kecelakaan. Ini aku dan Bu Jumilah mau ke rumah sakit. Kata Sinta yang akhirnya memberitahu. Hah? Tin. Terdengar bunyi klakson. Sinta pun buru-buru ke sana. Kalau mau ikut ayo cepat. Kata Sinta lalu berjalan cepat menuju ke mobil Arif. Loh, tadi Sinta maksudnya gimana, Nun? Tanya Eka kurang mengerti. Tadi katanya Mas Handoko kecelakaan kah? Jawab Ainun. Apa? Kecelakaan? Lalu keduanya pun sama-sama memekik. Hei, tunggu. Kami ikut. Eka dan Ainun pun berseru ketika mobil hendak melewati mereka. Arif menghentikan mobil dan membiarkan Eka dan Ainun ikut dengan mobilnya. Di dalam mobil terlihat sangat hening. Wajah Arif terlihat biasa saja. Sinta terlihat diam tetapi wajahnya sering berubah-ubah. Lalu Bu Jumilah. Ia diam dengan wajah yang datar. Berbeda dengan Eka dan Ainun yang saling meremas kedua tangan.
Keduanya tengah berdoa agar Handoko tetapi selamat dan tidak terluka parah. Bagaimana nasib mereka nanti kalau Handoko sampai sakit bahkan mati? Karena jika Handoko mati, tidak akan ada yang membiayai hidup mereka lagi. Mereka juga tidak bisa berharap pada warisan Handoko. Karena perjanjian awal memang mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan warisan apapun dari Handoko. Semua warisan akan jatuh ke anak sah Handoko yakni Arif dan Jumilah sebagai istri sah Handoko. Tak lama mereka pun sampai di rumah sakit. Kelima orang itu berjalan cepat menuju ke tempat informasi. Ternyata di sana ada 2 orang polisi. Langsung saja Bu Jumilah bertanya pada para polisi itu. "Oh, kalian keluarga Bapak Handoko Setiawan?" "Iya, kami keluarganya." Bu Ju membenarkan. "Kalau begitu, mari ikut kami, Bu." 2 polisi pun menggiring kelima orang itu menuju ke sebuah ruang tindakan. Terlihat di sana juga ada beberapa polisi yang sepertinya tengah menangani kasus tersebut. "Pak, ini keluarga dari korban," lapor polisi tersebut pada atasannya. "Oh, kalian sudah datang," ucap polisi tersebut. "Apa benar Handoko yang di dalam itu suami saya, Pak?" tanya Bu Jumilah. "Saya kurang tahu, Bu. Tapi ini barang-barang milik korban." Polisi tersebut langsung menyerahkan tas dan dompet. Ada jam tangan dan beberapa cincin batu akik juga. "Mbak, ini beneran milik Mas Handoko." "Ya Allah, lalu bagaimana Mas Handoko, Pak?" seru Ainun tambah panik. Barang yang diberikan polisi itu benar milik Handoko. "Mohon maaf, Bu. Mbak, kami dan tim dokter sudah mengupayakan keselamatan Pak Handoko. Tetapi nyawa Pak Handoko tidak tertolong. Beliau baru saja menghembuskan nafas terakhirnya beberapa menit yang lalu." Dengan berat hati kami menyampaikan kalau Bapak Handoko Setiawan sudah meninggal dunia, ucap polisi mewakili dokter. Sesaat sebelum kedatangan keluarga itu, dokter baru saja mengabarkan meninggalnya Handoko. "Apa? Meninggal, Pak?" "Tidak," pekik Ainun dan Aka mulai histeris. Bu Jumilah diam saja, pandangannya sedikit kosong. Sementara Arif sama sekali tidak bereaksi. Lelaki itu hanya diam saja. Lalu Sinta. Diam-diam Sinta tersenyum. "Ah, bukan bermaksud jahat. Tetapi bolehkan aku senang dengan meninggalnya suamiku. Karena dengan begitu, aku tidak perlu berusaha payah meminta cerai apalagi sampai kabur ke kota hanya untuk menghindarinya. Tuhan, apa ini jalanmu untuk mempermudahku langkahku? Kalau benar, terima kasih banyak Tuhan. Aku janji setelah ini aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Aku tidak akan jadi pelakor lagi," ucap Sinta dalam hati. Hari itu juga, Bu Jumilah dan Arif pun mengurusi proses kepulangan dan proses pemakaman Pak Handoko. Malam setelah selesai tahlilan, seluruh keluarga tengah berkumpul di ruang tamu rumah Bu Jumilah. Kelima istri Handoko wajahnya terlihat nelangsa. "Kalian mau menginap di sini?" tanya Bu Jumilah kepada para madunya. Karena sampai larut mereka belum ada yang beranjak pulang. Sedangkan Bu Jumilah sudah lelah dan ingin segera beristirahat. "Mbak, aku mau bicara sesuatu," ucap Wati mulai mengangkat wajah. Kening Bu Jumilah mengerit. "Ya bicara saja, Wok," katanya. Wati, istri kedua Handoko itu nampak menghela nafas, lalu kembali bersuara. "Kami akan mendapatkan warisan kan, Mbak? Bagaimanapun juga, kami ini juga istri Mas Handoko. Kami juga punya anak dengan Mas Handoko, Jeti. Kami mau hasil peternakan dan memang dibagi sama kita-kita juga." "Tidak harus sama Mbak, tapi tolong berikan hak kami juga," ucap Wati mewakili madu-madunya. Sinta tidak ada di sana. Ia sudah pulang setelah selesai membantu beres-beres tadi. "Kalian semua masih waras. Baru tadi sore Handoko dikebumikan. Dan baru saja tahlilan selesai digelar dan kalian malah sibuk mengurusi warisan yang sama sekali tidak ada hak kalian di dalamnya," ucap Jumilah sambil geleng-geleng kepala. "Cih, benar-benar tidak tahu malu. Ketara sekali kalau kalian hanya mengincar harta bapakku," timpal Arif ikut angkat suara. "Mas, yang sopan kamu.
Kau tegur Roni pada kakaknya. Roni adalah anak pertama Wati bersama dengan Handoko, yang berarti adik tiri Arif. Apa? Memang benar begitu kan kenyataannya? Sahut Aris mencibir Roni. Roni mengepalkan kedua tangannya. Kalau tidak dibahas sekarang, mau kapan lagi Mbak? Mumpung kita semua lagi kumpul di sini. Mbak jangan serakah hendak menguasai sendiri harta Mas Handoko. Karena istri Mas Handoko itu bukan Mbak saja. Kami berempat juga istri sah Mas Handoko. Abaikan Sinta karena dia baru beberapa bulan menjadi istri Mas Handoko. Kata Astuti ikut angkat suara. Istri sah kamu bilang. Hahaha. Bu Jumilah pun tertawa terbahak-bahak.